Ya, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidani Putra Sanjaya dengan NIM 2019 10370311071 dari kelas desain perangkat lunak kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tepatnya pada tugas minggu ketiga. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri itu membuat use case diagram serta deskripsinya itu seperti apa. Nah, sebelum saya mencapai dari pengerjaan saya yang saya kerjakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu use case diagram. Nah, use case diagram itu sendiri merupakan satu dari berbagai jenis diagram UML. UML itu sendiri singkatan dari Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya apa fungsi dari use case diagram. Nah, fungsinya itu seperti apa? Nah, adapun yang pertama berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Nah, dan yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Dan yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, seperti itu. Mungkin untuk fungsinya sedikit saya jelaskan seperti itu, dan selanjutnya apa manfaat dari use case diagram itu sendiri. Nah, manfaatnya antara lain yaitu menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface seperti itu. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Nah, keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Seperti itu. Nah, jadi mungkin dari penjelasan use case diagram dari saya cukup sedikit saja seperti itu. Nah, dan di use case diagram ini terdapat beberapa komponen. Apa saja komponen dari use case diagram? Antara lain yang pertama ada use case itu sendiri, aktor, dan yang kedua aktor yang mungkin sebagai contoh isinya itu ada user dan admin, dan yang ketiga itu ada pendiri, keempat nama, dan kelima itu relasi. Dan di relasi ini terdapat dua relasi yaitu include dan extend seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu langsung saya tunjukkan use case diagram yang saya buat. Di sini saya menyebutkan proyeknya itu programnya yaitu e-antre, elektronik antre pada Rumah Sakit Jatiroto. Nah, di sini terdapat dua aktor yaitu user dan admin, yang dimana user itu sendiri merupakan masyarakat umum. Nah, di user ini sendiri pastinya nanti untuk mengoperasikan program ini itu pastinya melalui register seperti itu. Nah, di register ini cukup tidak perlu repot-repot dari user untuk register di istilahnya itu kayak registernya itu cukup pendataan diri saja seperti itu. Dan sebelum pendataan diri, user itu dapat melihat menu pelayanan, dan yang kedua itu memilih pelayanan yang akan dipilih. Dan setelah melakukan pelayanan yang dipilih, memilih pelayanannya dari Rumah Sakit Jatiroto, itu user diminta untuk pendataan diri, mungkin dari namanya, NIK-nya, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Jatiroto. Seperti itu. Dan ketika pendataan diri itu selesai, itu sudah termasuk register itu sendiri, sudah include pada register. Dan pendataan diri ini sendiri itu akan di-extend dan di-extend kepada login, yang dimana login ini termasuk sudah masuk pada sistemnya seperti itu. Ya bisa dibilang seperti itu, yang dimana sistem ini bekerja itu yang pertama menampilkan halaman menu, dan yang kedua itu
sistem dari admin ini itu mengelola pelayanannya. Dan yang ketiga, admin memverifikasi data serta sistemnya, dan sistem juga memverifikasi data juga. Dan yang terakhir, memverifikasi nomor antrean. Nah, yang dimaksud dari verifikasi nomor antrean ini, itu bisa dibilang memberikan nomor antrean yang didapatkan oleh user itu nomor berapa. Nah, mungkin seperti itu. Dan register, dan sedikit saya singgung lagi masalah register. Dan register ini ketika sudah registernya ini sudah selesai, itu nanti pendataan diri langsung masuk kepada admin. Nah, seperti itu. Nah, dari admin itu sendiri pastinya dapat melihat data diri yang dimasukkan oleh user melalui register itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, dan selanjutnya adapun pengerjaan saya mengenai use case description. Nah, di sini use case description ada yang namanya username. Nah, username itu sendiri saya kasih nama yaitu e-antre pada rumah sakit Jatiroto, dan aktor itu sendiri adapun masyarakat umum. Dan yang untuk goalnya itu merupakan sistem antre pelayanan rumah sakit. Nah, jadi memudahkan lah istilahnya, kasarannya seperti itu. Dan di sini ada precondition, di mana precondition itu sendiri terdapat dua, yaitu pertama, user terverifikasi melalui sistem registrasi. Dua, data pelayanan secara detail belum ada di register. Itu preconditionnya. Dan normal flow-nya, di sini ada yang diatur pertama, langsung saya sambungkan saja ke sistem. Jadi aktor pertama masyarakat mengakses menu pelayanan, dan nanti sistem itu menampilkan halaman menu. Nah, selanjutnya aktor masyarakat memilih pelayanan yang akan dipilih, dan selanjutnya sistem itu akan menampilkan pelayanan yang dipilih itu. Nah, jadi sistem itu langsung ketika ketika masyarakat memilih pelayanannya, nah sistem itu langsung menampilkan yang dipilih user, yang dipilih masyarakat umum itu pelayanan apa, seperti itu. Nah, yang kelima itu dari aktor masyarakat melakukan pendataan diri, dan dari sistem melakukan verifikasi pendataan diri serta menampilkan nomor antrian yang diperoleh masyarakat. Nah, jadi verifikasi yang dilakukan sistem ini itu bertujuan untuk memberitahukan admin bahwa ada data diri dari masyarakat umum yang masuk, seperti itu, dan nantinya akan dikelola oleh dari pihak admin atau bisa disebut dengan pihak rumah sakitnya. Dan nanti sistem itu otomatis memberikan nomor antrian yang tersisa, seperti itu. Dan di sini ada pun yang namanya alternate flow, yang dimana alternate flow itu terdapat pada proses gempa. Jikalau pelayanan yang dipilih memilih kota, maka sistem menampilkan informasi pelayanan sudah. Jadi ketika user memilih pelayanan, nah ini kondisinya penuh. Nah, nanti langsung memunculkan peringatan, maaf, pelayanan ini, pelayanan klinik, contoh pelayanan klinik ini itu kondisi memenuhi kota itu sudah full, seperti itu. Jadi langsung mengeluarkan peringatan seperti itu. Dan adapun yang terakhir yaitu post condition, yaitu ada dua, dan di mana post condition ini pertama yaitu data diri tersimpan di sistem, dan yang kedua nomor antrian dikurangi di sistem. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan lagi, nomor antrian dikurangi di sistem, ya mungkin sudah saya sebutkan di normal flow tadi, tepatnya pada sistem nomor 6. Jadi ketika sistem memberikan nomor antrian kepada masyarakat, itu nomor antrian yang ada di sistem itu langsung berkurang. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup dari saya penjelasannya, dari pengerjaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.